Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaifiatul Mukaromah, NIM 210309637 dari PGMI 1A akan menerangkan materi tentang notasi ilmiah dan plagiarisme. Notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda atau huruf. Catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu. Jadi notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan penunjang-penunjang sebagai bahan bukti berbagai pendapat dan ulasan dari penulis. Untuk menambah keilmiahan tulisan, maka perlu berbagai notasi ilmiah yang berupa kutipan dan penulisan referensi baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka atau bibliografi. Kata lain dari notasi ilmiah adalah cara-cara penulisan ilmiah, penunjukan. Teknik notasi menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Dalam notasi ilmiah, sebuah pernyataan ilmiah harus mencantumkan beberapa hal, yaitu yang pertama harus dapat mengidentifikasi orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat mengidentifikasi media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasi lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Teknik-teknik notasi ilmiah ada 3. Yang pertama, footnote atau catatan kaki. Yang kedua, indnote. Dan yang ketiga, endnote. Yang pertama, footnote atau catatan kaki. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan, serta nama pengarang atau penulis tidak dibalik. Penulisan nomor pada footnote sesuai dengan nomor kutipan dengan menggunakan angka Arab, yaitu angka yang berasal dari ejaan Arab yang sekarang menjadi ejaan internasional, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang diketik naik setengah spasi. Footnote pada tiap bab diberi nomor urut, mulai dari angka 1 sampai dengan selesai dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Footnote yang merupakan rujukan ditulis berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya, diikuti koma. Yang kedua, jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Yang ketiga, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang keempat, nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. Yang kelima, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H titik, angka nomor halaman diakhiri titik. Contoh, Gorskiraf, komposisi titik 2, sebuah pengantar kemahiran bahasa, penerbit Nusa Indah, Flores, NTT, 2001, H.34 titik. Pemakaian ibid, op, cit, log, cit. Yang pertama, ibid, Ibid merupakan kependekan dari ibidum yang berarti pada tempat yang sama. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama atau berbeda dengan yang langsung mendahulunya dengan tidak disela oleh sumber lain. Contohnya, footnote nomor 24, Muhammad Syahrur, prinsip dan dasar hermeneutika Al-Quran kontemporer, Elsa Press, Yogyakarta, 2004, H.129. Footnote yang ke-25, ibid,
H.147. Berarti dari buku yang tersebut di atas. Yang kedua ada op.cit, merupakan kependekan dari opere citato, yang berarti dalam karangan yang telah disebut atau dikutip. Dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, tetapi halaman berbeda dan telah diselingi oleh sumber-sumber yang lain. Contohnya, footnote nomor 26, Fahrudin Faiz, Hermeneutika Al-Quran, (2) tema-tema kontroversial, Elsak Press, Yogyakarta, 2005, H.102. Footnote nomor 27, Zainab Hasan Syarkawi, fikih seksual suami istri, (2) kunci sukses menggapai kebahagiaan hidup, alih bahasa Hawin Murtado, Media Insani Press, Solo, 1951, H.23. Kemudian objeknya ada pada footnote nomor 28 dengan penulisan Fahrudin Faiz, op.cit, H.109, buku yang telah disebut di atas. Yang ketiga ada log.c, yang merupakan kependekan dari logo citato, yang berarti pada tempat yang telah disebut atau dikutip. Digunakan apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama, halaman sama, dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Contoh, footnote nomor 29, Zainab Hasan Syarkawi, log.cit, menunjukkan kepada halaman yang sama dengan yang disebut terakhir, yakni halaman 23. Yang kedua ada endnote. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada endnote, ketentuannya adalah sebagai berikut. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menulis nama akhir pengarang. C. Mencantumkan tahun terbit, (2), dan nomor halaman di dalam kurung. D. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Contohnya, perkembangan bahasa merupakan hal yang sangat urgent dalam tahap perkembangan jiwa anak. Menurut Yule, dalam kurung 1996-2 178 sampai 180 tutup kurung, perkembangan bahasa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pralinguistik, yang kedua tahap satu kata, satu frasa, yang ketiga tahap 2 kata, satu frasa, dan yang keempat tahap menyerupai telegram. Pada contoh di atas, notasi ilmiahnya mencangkup Yule 1996-2 178. Yule adalah pengarang buku yang dikutip. 1996 adalah tahun terbit buku yang dikutip. Dan 178 adalah halaman tempat teks yang dikutip. Yang ketiga ada endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. C. Menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, (2), dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Contohnya, pada aspek penguasaan pragmatik, anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi, sesungguhnya, sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Dalam kurung Spencer dan Cass, 1970
titik 2 130 tutup kurung titik. Pada contoh di atas, notasi ilmiahnya meliputi Spencer dan Cass, 1970, titik 2 130. Spencer dan Cass adalah nama akhir pengarang buku yang dikutip. 1970 adalah tahun terbit buku yang dikutip. Dan 130 adalah halaman teks yang dikutip. Macam-macam notasi ilmiah ada 3. Yang pertama footnote atau catatan kaki, yang kedua ada kutipan, dan yang ketiga ada daftar pustaka. Yang pertama footnote atau catatan kaki. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan, serta nama pengarang atau penulis tidak dibalik. Contohnya, Syaiful Bahri Jamaroh dan Aswan Zain, strategi belajar mengajar, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, H.136. Kedua, kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen tulisan sendiri. Pernyataan ini bisa berupa lisan, tetapi untuk keperluan tulisan ilmiah pada umumnya yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya tulis ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Macam-macam kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Artinya kalimat-kalimat tidak ada yang diubah. Contoh, Sucipto dalam kurung 1990, 123 tutup kurung menjelaskan petik 2 atas, dalam memperlancar proses pembangunan di wilayah pedesaan diperlukan partisipasi tokoh masyarakat, warga masyarakat, dan aparat pemerintah desa, titik petik 2 atas. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Contohnya, Sarina dalam kurung 1990 tutup kurung mengemukakan bahwa tidak semua pengajar BIPA di Indonesia memiliki pendidikan dan pengalaman dalam mengajar BIPA. Yang ketiga ada daftar pustaka. Adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang telah digarap. Unsur-unsur bibliografi atau daftar pustaka antara lain: A. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. B. Judul buku termasuk judul tambahannya. C. Data publikasi seperti penerbit, tempat terbit, tahun terbit, catatan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. D. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid nomor, dan tahun. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis titik, tahun terbit titik, judul buku yang diberi garis bawah putus-putus atau titik miring titik, kemudian kota tempat terbit buku titik 2, nama penerbit. Misalnya, Arsyad, Azhar, titik, 2001, titik, dasar-dasar penguasaan bahasa Arab, titik, Yogyakarta, titik 2, pustaka pelajar offset. Yang kedua, jika buku yang disebut di dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan edisi terjemahan oleh titik-titik di dalam kurung. Dalam edisi terjemahan, tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit terjemahan. Misalnya, Al-Aflaki, Syamsuddin Ahmad, titik, hikayat-hikayat sufistik Rumi, titik, dalam kurung terjemahan M. Misbah, tutup kurung, titik, Jakarta, titik 2, Robani Pers, titik, 2000.
Yang ketiga, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan yang disunting oleh seorang editor atau antologi, judul artikel itu diapit tanda petik ganda tanpa garis bawah. Misalnya, Ali, Lukman titik, dalam kurung ed, tutup kurung titik, bahasa dan kesusastraan Indonesia sebagai cermin Indonesia Baru titik, Jakarta titik 2, Gunung Al Indonesia Agung titik 1985. Yang keempat, jika buku dalam daftar pustaka itu berupa karya-karya yang belum dipublikasikan, seperti skripsi, tesis, dan disertai, judul itu tidak perlu diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, tetapi diletakkan di antara dua tanda petik ganda. Misalnya, Rahma, Neni Halyatur titik, petik 2 atas, korelasi Rams Usmani dengan Qiraat, petik 2 atas, skripsi S1 jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Jakarta titik 2006. Yang kelima, jika sumber acuan dalam daftar pustaka berupa artikel yang diambil dari majalah atau jurnal, judul artikel tidak perlu diberi garis bawah atau dicetak miring, tetapi diapit tanda petik ganda. Sedangkan yang digarisbawahi atau dicetak miring adalah nama majalah atau jurnal. Misalnya, Ramlan titik, petik 2 atas, problematika remaja dewasa ini dan solusinya, petik 2 atas, titik, mimbar agama dan budaya titik, volume titik 18, nomor titik 2, 2001 titik H titik 189 sampai 209. Plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan, plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta, data, atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Tipe plagiarisme. Menurut Sulistyo tahun 2011 ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Yang keempat, self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri,
maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat yaitu 1. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Keempat, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.